Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis 874. Haddatsana Abu Bakri benu Abi Saibata, haddatsana Abdatu benu Sulaimana, an Harithata bani Abi Rijal, an Amrota, an Aisyata, qalat berkata Aisyah. Karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yarka'u rukuk siapa Rasul. Fayadau maka meletakkan siapa Rasul yadaihi pada dua tangannya ala rukbataihi atas dua lututnya. Wayujafi dan membenggang atau istilahnya membuka atau menjauhkan siapa Rasul bi'adudaihi pada dua lengan atasnya Rasul. Jadi tidak nempel ke badan. Ya, jadi agak dibenggang kalau orang Jawa bilang seperti itu. Babu mayakulu utawi bab apa-apa yang berkata siapa orang idza rofa'a ketika mengangkat siapa orang roksahu pada kepalanya minar rukuk dari rukuk. Jadi apakah takbir atau ada zikir yang lain. Jadi apa yang dikatakan seseorang saat mengangkat kepalanya dari rukuk, artinya berdiri dari rukuk. Iku hadasana Abu Marwana Muhammad bin Utsman al-Utsmani wa Yaqub bin Humaidi bin Kasib qala berkata keduanya. Hadasana Ibrahimu bin Sa'din an bin Syihab an Sa'id bin Musayyab wa Abi Salamata bin Abdurrahman an Abi Hurairah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada dia Rasul. Idza qala ketika berkata siapa Rasul sami Allahu liman hamidah, qala berkata siapa Rasul Rabbana walakal hamd. Sami'a semoga mendengar atau mendengar itu aja. Sapa Allah liman bagi siapapun hamidahu yang memuji diamanhu pada Allah. Jadi boleh bermakna doa, boleh bermakna kalam khobar. Sami'a itu. Rabbana walakal hamd. Rabbana wahai Tuhan kami, walaka dan iku bagi engkau alhamdu utawi segala puji. Hadasana Hisam bin Ammarin dasana Sufyanu aniz Zuhriyi an Anasi bin Malikin anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Rasul idza qala ketika berkata sapa al imamu imam sami Allahu liman hamidah fakulu maka berkatalah kalian para makmum Rabbana walakal hamd. Maknanya sama seperti tadi. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Yahya bin Abi Bukairin, hadasana Zuhair bin Muhammadin, an Abdillah bin Muhammad bin Aqilin, an Sa'id bin Musayyab, an Abi Sa'id al-Khudri. Anahu sesungguhnya Abu Sa'id iku sami'a mendengar dia Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul. Idza qala ketika berkata sapa al imamu imam sami Allahu liman hamidah fakulu maka berkatalah kalian para makmun Allahumma rabbana walakal hamd. Maknanya sama seperti tadi. Jadi Allahumma itu maknanya ya Allah, rabbana walakal hamd.
Hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin dasana Waqi' dasanal A'mas an Ubaid bin Hasan an ibni Abi Aufa qala berkata ibni Abi Aufa, karena ada sopo an Nabiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a, ketika mengangkat siapa Nabi roksahu pada kepalanya minar ruku'i dari rukuk, qala bersabda siapa Nabi sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Nah, pakai yang ini juga boleh ya, silahkan. Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, laka iku bagi engkau alhamdu utawi segala puji, mil as-samawati sepenuh seluruh langit, wa mil al-ardi dan sepenuh bumi, wa mil ama dan sepenuh apa-apa syi'ta yang menghendaki engkau, min syai'in dari sesuatu pun, ba'du setelah langit bumi, dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki dari segala sesuatu setelah langit bumi. Karena makhluk yang besar yang bisa dilihat oleh manusia itu ya langit bumi itu. Nah, yang tidak bisa dilihat oleh manusia masih banyak lagi makhluk yang besar yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Contohnya ya kursinya Allah, arsy-nya Allah, surga neraka itu kan lebih besar. Jadi yang paling besar yang bisa dilihat oleh mata manusia ya langit bumi itu. Hadasana Ismailu bin Musa As-Sudi hadasana Syarik an Abi Umar qala berkata Abi Umar, Sami itu mendengar aku Aba Juhaifata yaqulu berkata Aba Juhaifah, Dzukirat diceritakan, jadi diceritakan apa al-judud. Al-judud itu beberapa jenis apa istilahnya, kekayaan. Jadi al-judud itu jamak dari kata al-jad. Jadi judud berbagai macam kekayaan. Indah Rasulillah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahwa dan utawi Rasul iku fi sholati di dalam sholat. Jadi orang-orang itu cerita tentang berbagai macam jenis kekayaan ya. Nah, waktu itu Rasulullah pas sholat waktu itu. Fakola maka berkata sapa rajulun seorang laki-laki, jatuh fulanin utawi kekayaan si fulan iku fil khawli di dalam kuda. Wah, si fulan itu jadi kaya itu karena memang kudanya banyak, bagus-bagus. Wakola dan berkata sopo akhoru orang yang lain, jatuh fulanin utawi kekayaan si fulan iku fil ibili di dalam onta. Nah, dia itu ternak onta, pinter, ya. Akhirnya ontanya banyak, berkembang, jadi kaya. Wakola dan berkata sopo akhoru orang yang lain, jatuh fulanin utawi kekayaan si fulan iku fil gonam di dalam kambing. Wakola dan berkata sopo akhoru orang yang lain, jatuh fulanin utawi kekayaan si fulan iku firokik di dalam budak. Budaknya banyak itu, jual belinya pinter, beli murah, digemukkan terus dijual lagi misalkan. Falama qadha maka ketika menyelesaikan sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu pada salatnya Rasul, wa rafa'a dan mengangkat siapa Rasul
roksahu pada kepalanya Rasul min akhiri rakaati dari akhirnya rakaat. Qala berdoa siapa Rasul atau bersabda siapa Rasul. Allahumma ya Allah Rabbana wahai Tuhan kami laka iku bagi engkau alhamdu utawi segala puji mil as samawati sepenuh seluruh langit wa mil al ardi dan sepenuh bumi wa mil ama dan sepenuh apa-apa sikta yang menghendaki engkau bayani min syai'in dari sesuatu ba'du setelah itu langit bumi. Allahumma ya Allah la mani'a tidak ada yang mencegah lima terhadap apapun a'toita yang memberi engkau. Kalau engkau memberi ya sudah, tidak ada yang bisa nyegah. Wala mu'tiya dan tidak ada orang yang bisa memberi lima terhadap apa-apa manakta yang mencegah engkau. Kalau jenengan mencegah rezeki misalnya pada seseorang ya sudah, tidak ada orang yang bisa memberi rezeki. Mencegah ilmu misalnya ya sudah, tidak ada orang yang bisa ngajari. Walayan fa'u dan tidak bermanfaat dal jati pada yang mempunyai kekayaan mingka dari engkau Allah opo al jadu kekayaan. Jadi sekaya apapun seseorang mungkin kaya karena kudanya atau budaknya atau ontanya atau kambingnya, yes, walaupun kaya raya itu ndak ada gunanya, ndak ada manfaatnya dari engkau. Artinya kalau jenengan menghendaki dia rusak ya rusak saja ya. Engkau kehendaki apapun ya hartanya enggak bisa nolong dia. Watawala dan memanjangkan sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sautahu pada suaranya Rasul bil jaddi, pada lafaz jad itu tadi. Wala yanfa'u dzal jaddi mingkal jad. Agak panjangkan, dikeraskan atau gimana bahasanya lah istilahnya seperti itu. Ai maksudnya liyak lamu agar mengetahui mereka orang yang cerita-cerita masalah kekayaan ya. Anahu bahwasanya laisa tidak ada opo jat ya, kama yakulun sebagaimana mengatakan mereka ya. Jadi orang itu kan kalau kaya itu nanti dihormati banyak orang, kesana kemari omongannya dipercaya kan gitu kan. Nah, terus kalau kena kasus ya hartanya itu bisa menolong kan gitu. Nah, Nabi memanjangkan lafat al-jad itu ya setengah saking agar mereka itu tahu bahwa yang namanya jad itu tidak sehebat itu, yang namanya kekayaan itu tidak sehebat itu. Ya, kalau Allah menghendaki seseorang itu rusak ya sudah, harta kekayaannya tidak bisa nolong, gitu loh. Babu sujudi utawi babnya sujud. Iku hadasana Hisam bin Ammarin tasana Sufyan bin Uyainata an Ubaidillah bin Abdillah bin Al-Asam an Amih dari pamannya yaitu Yazid bin Al-Asam an Maimunata anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku karena ada siapa Nabi idza sajada ketika sujud siapa Nabi jafa maka merenggangkan atau bahasa Jawanya membenggang ya, yadaihi pada dua tangannya. Jadi dua tangan itu dijauhkan dari badan. Itu jafa yadaihi. Walau dan seandainya
falau maka seandainya, anna bahmatan sesungguhnya cempe, cempe itu anak kambing, arodat menghendaki opo bahmah, antamuro jika lewat opo bahmah, baina yadahi antara dua tangannya Nabi yang dibenggang itu, lamarot niscaya bisa lewat opo bahmah. Jadi dibenggang gini, jadi tangan ini tidak nempel sini, jadi dibenggangkan ya, sehingga umpama ini ada cempe merobos ya, itu bisa lewat. Bahasa Jawanya merobos, merobos itu ya menyelinap masuk. Nah, jadi benggangannya itu besar. Jadi umpama ada anak kambing lewat, pengen lewat situ ya bisa. Jadi lengan atas tidak ditemelkan di badan, tapi agak dibenggangkan. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Waki an Dawud bin Qais an Ubaidillah bin Abdullah bin Akram al-Khuzai an Abih dari bapaknya. Qala berkata Abih, kuntu ada aku, Abih di sini berarti adalah Abdullah namanya. Ma'abi bersama bapakku. Nah, bapaknya namanya Akrom. Bapaknya namanya Akrom. Bilqoi di suatu tanah lapang. Tanah lapang. Min Namiroh dari tanah Namiroh. Namiroh ini ya di sekitar Arafah itu. Kalau sekarang kan ada masjid Namiroh. Kalau kita haji itu ada itu masjid Namiroh. Jadi kok itu ya istilahnya tanah lapang, bagian dari tanah Namiroh. Jadi aku bersama bapakku di situ. Pamaro maka lewat bina terhadap kami sopo rokbun. Rokbun itu ontan-ontan. Ontan-ontan itu rombongan orang yang naik onta. Fa'anaku maka menderumkan mereka. Anaku itu ontanya disuruh duduk. Jadi mereka menyuruh duduk ontanya yang asalnya berdiri, terus ontanya itu disuruh duduk. Bina khiatit torik di penjuru jalan ya. Ya, di penjuru jalan atau bisa bermakna di tengah jalan juga bisa. Faqala maka berkata li kepadaku sapa abi bapakku, kun ada supaya berada kamu fi bahmika di dalam bahmi itu cempe ya, bahmah itu di dalam cempemu atau hewan gembalaanmu. Jadi kamu jaga sini ya, ini hewan-hewan gembalaan kamu jaga. Jadi di hadis sebelumnya kan ada lafadz bahmah. Bahmah itu anak kambing. Hatta atia sehingga datang aku haula il kaum pada demikian itu kaum. Aku mau ke sana itu, nemui orang-orang itu. Fa usa ilahum maka tanya-tanya aku pada mereka. Aku mau nanya-nanya itu ke mereka.
Qala berkata sopo Abih atau Abdillah ya. Fakharaja maka keluar sopo bapakku. Bapakku berarti namanya Akrom. Wajib itu dan datang aku, yakni menghendaki sopo Abdillah danau itu mendekat aku. Aku ya penasaran. Aku penasaran ini bapak kok kesana sendiri, aku disuruh jaga kambing itu gimana, wes. Yes. Yes. Akhirnya ya mendekat juga. Akhirnya mendekat juga. Fa'idha maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kok ternyata rombongan itu adalah rombongannya Rasulullah. Ya, ternyata rombongan itu adalah rombongannya Rasulullah. Fahadar itu maka menghadiri aku as-sholata pada sholat. Aku ya nggak ngurus kambing, aku ikut sholat. Kapan lagi bisa sholat makmum di belakangnya Rasulullah? Fasolah itu maka sholat aku ma'ahum bersama mereka. Fakuntu maka ada aku iku angduru melihat aku fi ufrotai ibqoi Rasulillah ya, di dalam apa putihnya, jadi dua putihnya, dua ketiak Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi putih karena memang enggak begitu kena matahari ya. Jadi ketiak itu kan daerah tersembunyi ya. Kulama sajada tiap kali sujud siapa Rasul. Jadi aku itu melihat dua ketiaknya Rasulullah itu warnanya putih. Aku lihat dari belakang setiap kali Rasulullah sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa tangannya itu benggang, ya. Jadi tidak nempel badan. Jadi begar atau benggang. Kala berkata sopo Abu Bakri bin Abi Saibah. Yakulu berkata sopo anasu manusia Ubaidullah ibnu Abdillah. Ya, Ubaidullah ibnu Abdillah. Ya sama berarti dengan ini Ubaidullah bin Abdillah. Jadi orang-orang itu ya biasa menyebut Ubaidullah bin Abdillah. Ya sudah, aku juga ngomong seperti itu, Ubaidullah bin Abdillah. Oh, ini ada perbedaan ya dengan Maktabah Samilah. Kalau di dalam kitab, ya di kitab saya, ya. Kola berkata sopo Ibnu Majah, an-nasu yakuluna, para manusia mengatakan Ubaidullah bin Abdillah. Wakola dan berkata sopo Abu Bakri bin Abi Saibah, yakulu berkata sopo an-nasu manusia Abdullah ibnu Ubaidillah. Gitu. Jadi saya ulang keterangannya. Jadi untuk ini dalam sanad an Ubaidillah bin Abdillah. Jadi Ibnu Majah mengatakan
orang-orang itu biasanya menyebut Ubaidillah bin Abdillah. Tapi Abu Bakar bin Abi Saibah mengatakan manusia itu menyebutnya Ubaidullah bin sapa? Abdullah bin Ubaidillah. Jadi kalau umumnya orang menurut Ibnu Majah Ubaidullah bin Abdillah. Tapi kalau menurut Abu Bakar bin Abi Saibah itu dibalik, ya, Abdullah bin Ubaidillah. Itu jadi ada ya perselisihan dalam masalah nama periwayat hadisnya. Ya. Jadi ada yang menyebut Ubaidullah bin Abdillah, ada yang menyebut kebalikannya Abdillah bin Ubaidillah. Gitu. Hadasana Muhammad bin Basarin, dasana Abdurrahman bin Mahdi, wa Sofwan bin Isa, wa Abu Dawud, qalu berkata mereka. Hadasana Dawud bin Qaisin an Ubaidillah bin Abdillah bin Akram an Abih dari bapaknya. Bapaknya Ubaidillah berarti Abdillah. Ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nahwahu semisal hadisnya langsung di sini aja Abu Bakar bin Abi Saibah. Kalau pengen dicari juga bisa. Jadi Dawud bin Qais, nah ini kan Dawud bin Qais, ada ini juga Dawud bin Qais. Kalau dari di sanad atasnya muridnya Dawud bin Qais adalah Waqi'. Nah di sini kalau yang sanad ini muridnya Dawud bin Qais adalah ini Abdurrahman bin Mahdi, termasuk Sofwan bin Isa, termasuk Abu Dawud. Nah ini itu. Jadi nahwahu ini bisa dirujuk ke Waqi'. Kalau jenengan mau menyejajarkan dengan Muhammad bin Basar, berarti nahwahunya adalah Abu Bakar ibni Abi Saibah. Nah, kurang lebih begitu. Hadasanal Hasan bin Aliyin al-Khalal, dasana Yazid bin Harun, ahbarona Sarik an Asimi bin Kulaibin an Abih an Wa'il bin Hujrin, kola berkata Wa'il, Ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ida sajada ketika sujud siapa Nabi, wadoa maka meletakkan siapa Nabi rukbatahi pada dua lututnya Nabi, qabla yadaihi sebelum dua tangannya. Jadi mau sujud itu kalau riwayat ini lututnya dulu baru dua tangan. Wa idza qoma, dan ketika berdiri siapa Nabi minas sujud dari sujud, Rafa'a mengangkat siapa Nabi yadaihi pada dua tangannya, qabla rukbataihi sebelum dua lututnya Nabi. Kalau dari sujud mau berdiri itu, nah itu tangannya dulu diangkat sebelum dua lutut. Hadasana Bisru bin Mu'adzin ad-Dharir, dasana Abu Awanata Muhammad bin Zaidin an Amri bin Dinarin an Tawus ani bin Abbas ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda Nabi,
Umirtu diperintah aku an asjuda agar sujud aku ala sabaati a'dhum atas tujuh anggota badan atau 7 tulang ya. Jadi a'dhum anggota badan atau ya tulang ya. Nah, penjelasannya nanti ada di hadis berikutnya. Hadasana Hisam bin Amarin dasana Sofyan ani bani Tawus an Abih ani bani Abbas qala berkata Ibnu Abbas qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu diperintah aku an asjuda agar sujud aku ala sabain atas 7 anggota badan wala akufa dan agar tidak mencegah aku sa'aron pada rambut wala dan tidak mencegah sauban pada pakaian. Jadi bagi yang rambutnya gondrong, nah, sholat itu tidak usah diikat rambutnya ya, biarkan terurai saja. Jadi jangan diikat, umpama nanti ngelembreh ke bawah ya tidak apa-apa. Yes, anggap saja rambutnya ikut sujud. Baju juga begitu. Ya, kalau ngelembreh ke bawah ya sudah biarkan saja. Kala berkata sapa Ibnu Tawus. Fakana maka ada sapa abi bapakku. Iku yakulu berkata sapa bapak. Jadi bapak ini namanya ya Tawus. Ya 7 anggota badan itu adalah al-yadaini, ya, 2 tangan. 2 tangan itu ya telapak tangannya itu. Ya. Waruk bata ini dan 2 lutut. 2 lutut ya. Wal qadama ini dan 2 telapak kaki, 2 telapak kaki terutama ya jari-jari kaki itu. Wakana dan ada sopo bapak iku yaudu menghitung atau menganggap sopo bapak al jabhata pada batuk. Batuk itu ini loh. Batuk. Wal anfa dan hidung wahidan 1. Jadi 2, 2, 2, 6 ditambah jabhah wal anfa itu 1, berarti 7. Pas ya, 7. Hadasana Ya'qub bin Humaid bin Kasibin dasana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Yazid bin Ilhad an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Amiri bin Sa'din anil Abbas bin Abdul Muthalib. Anahu sesungguhnya Abbas iku sami'a mendengar dia an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakulu bersabda siapa Nabi. Idza sajada ketika bersujud sapa al-abdu seorang hamba. Sajada maka ikut bersujud ma'ahu bersama hamba tersebut apa sab'atu arobin. 7 anggota badan. 7 anggota badan. Pertama adalah wajhuhu, wajahnya. Wajah itu meliputi batuk dan hidung itu seperti hadis di atas. Wa kafahu dan 2 telapak tangannya. Wa rukbatahu dan 2 lututnya. Wa qadamahu dan 2 telapak kakinya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata. Dasana Waqi' dasana Abbad bin Rasid anil Hasan dasana Ahmar
sahibu Rasulillah, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Ahmar. Ya, qala berkata Ahmar. In bahwasanya kuna ada kami, iku lanakwi. Nah, lanakwi niscaya kasihan kami li Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasihan itu karena Rasulullah terlihat susah payah. Mimma dari apa-apa yujafi yang meluruskan. Saya ulang ya. Yujafi yang benggang. Ya, benggang atau merenggangkan siapa Rasul biyadaihi terhadap dua tangannya Rasul an janbaihi jauh dari dua lambungnya Rasul. Jadi ya badan kiri kanan itu tangan dijauhkan dari situ. Idza sajada ketika sujud siapa Nabi. Jadi kami itu lihat Rasul itu ya sempat kasihan. Beliau kan ya sudah sepuh itu badannya agak gemuk. Pas sujud itu beliau ya tetap berusaha benggang atau menjauhkan tangannya, ya, tangannya terutama tangan bagian atas dijauhkan dari dua sisi badan itu. Jadi dua lambung artinya dua sisi badan itu. Jadi tidak nempel. Babu tasbihi utawi babnya tasbih fir rukuk di dalam rukuk wasujudi dan sujud. Iku hadasana Amru bin Rafiq al-Bajali, hadasana Abdullah bin Mubarak an Musa bin Ayub al-Ghafiqi qala berkata Musa bin Ayub. Sami itu mendengar aku ami pada bapakku, ami pada pamanku. Saya ulang ya, yaitu Iyas ibn Amir, pada Iyas bin Amir. Jadi Musa bin Ayub mengatakan aku mendengar dari pamanku, yaitu Iyas bin Amir. Ami itu paman dari bapaknya. Qala berkata sopo paman atau Iyas bin Amir. Sami itu mendengar aku Uqbata ibn Amir pada Uqbah bin Amir al-Juhani. Yakulu berkata sopo Uqbah. Lama nazalat ketika turun opo fasabih bismi rabbikal adzim. Fasabih maka mensucikanlah kamu Muhammad bismi rabbika dengan nama Tuhanmu Muhammad al-adzim yang agung. Qala berkata lana kepada kami sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija'aluha menjadikanlah kalian pada fasabih bismi rabbikal adzim fi ruku'ikum di dalam rukuk kalian. Ya prakteknya subhana rabbiyal adzim itu. Walama nazalat dan ketika turun apa sabbihisma rabbikal a'la, ya ayat itu sabbihisma rabbikal a'la. Qala berkata lana pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha menjadikanlah kalian pada sabbihisma rabbikal a'la fi sujudikum di dalam sujud kalian. Ya prakteknya subhana rabbiyal a'la itu. Hadasana Muhammad bin Rumhin al-Misriyu akhbarona ibnu Lahiyah an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Abil Ashar an Hudzaifah bin Yaman anahu sesungguhnya Hudzaifah iku sami'a mendengar dia Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata siapa Rasul
Idza raka'a ketika rukuk siapa Rasul, subhana rabbiyal azim, salasa marot 3 kali. Wa idza sajada dan ketika sujud siapa Rasul, qala berkata siapa Rasul, subhana rabbiyal a'la, salasa marot 3 kali. Subhana rabbiya maha suci Tuhanku al-azim yang agung. Itu maknanya subhana rabbiya maha suci Tuhanku al-a'la yang luhur atau yang maha tinggi. Hatasana Muhammad bin Sobah, hatasana Jarir an Mansur, an Abi Duha, an Masruk, an Aisyata, qolat berkata Aisyah. Karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yuksiru memperbanyak siapa Rasul an yakula jika berkata siapa Rasul fi ruku'ihi di dalam rukuknya wa sujudihi dan sujudnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya maka ini juga boleh ya. Subhanaka maha suci engkau Allah, Allahumma ya Allah wa bihamdika dan dengan memuji pada engkau Allahumma ya Allah ikfir semoga mengampuni engkau li untuk saya. Nah seperti itu ya ta'awalu ya, mengartikan siapa Rasul atau istilahnya mempraktekkan siapa Rasul Al-Qur'ana pada Quran. Ya seperti itu ya mempraktekkan Al-Quran karena memang Rasulullah diperintah untuk itu. Hatasana Abu Bakr bin Khallat al-Bahili tasana Waqi' an ibni Abi Dhi'bin an Ishaq bin Yazid al-Hudali an Aun bin Abdullah bin Utbah an ibni Mas'ud qala berkata bin Mas'ud qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ketika rukuk sapa ahadukum salah seorang kalian fal yakul maka supaya berkata dia ahadukum fi ruku'ihi di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim subhana rabbiya maha suci Tuhanku al azim yang agung salasan 3 kali. Wa idza fa'ala maka ketika sudah mengerjakan sapa ahadukum dalika pada demikian itu minimal 3 kali itu fakot tama maka sungguh sempurna apa ruku'uhu rukuknya. Jadi itu rukuknya sudah sempurna itu kalau sudah membaca 3 kali. Artinya tidak terlalu cepat seperti ayam yang mematuk makanannya itu. Wa idza sajada dan ketika sujud sapa ahdukum salah seorang kalian fal yakul maka supaya berkata dia fi sujudihi di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la maha suci Tuhanku al-a'la yang maha tinggi salasan 3 kali. Fa idza fa'ala maka ketika mengerjakan dia dalika pada demikian itu fakot tama maka sungguh sempurna apa sujuduhu sujudnya. Tidak terlalu cepat ya. Sudah pas itu 3 kali subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Itu terus bangun dari sujud. Nah jaraknya ya seperti itu, berapa detik itu. Wadhalika dan utawi demikian itu membaca 3 kali ya, baca 3 kali iku adnahu lebih pendeknya bacaan ya, lebih pendeknya bacaan. Mau baca 15 kali ya boleh, mau baca 100 kali ya enggak apa-apa. Jadi minimal ya 3 kali itu. Babul iktidal utawi babnya tegak fi sujud di dalam sujud. Iku hatasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi' anil A'masi an Abi Sufyan an Sarir qala berkata an Jabir qala berkata Jabir qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Idza sajada ketika sujud sapa ahadukum salah seorang kalian fal tadil maka supaya tegak ya sapa ahadukum. Jadi jangan nekuk. Jadi punggungnya itu ya lurus ya seperti waktu rukuk seperti yang sudah dibahas di hadis-hadis sebelumnya. Wala yaftaris dan jangan bahasa Jawanya itu ngelemekake. Lemek itu alas ya. Bahasa Indonesianya alas. Mengalaskan sapa ahadukum diraihi pada dua lengannya ahadukum iftirasal kalbi seperti mengalaskannya anjing. Jadi anjing itu kalau duduk itu kan kaki bagian depan itu mana ya? Ini sampai ini kan dirok itu ini kan. Itu ditaruh di tanah. Jadi kalau sujud ya tangan itu jangan ditaruh di tanah. Jadi agak diangkat ya. Hatasana Nasru bin Aliyin al-Jahdami, tasana Abdul A'la, tasana Sa'id an Qatadah an Anasi bin Malikin anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda siapa Nabi iktadilu luruslah atau tegaklah kalian bis sujud di dalam sujud wala yasjud dan tidak boleh sujud sapa ahadukum salah seorang kalian wahwa dan utawi ahadukum iku basitun orang yang membentangkan diraihi pada dua lengannya ahadukum kal kalbi seperti anjing. Jadi ditempelkan ke tanah itu dua diroknya, dua lengannya itu. Jangan seperti itu.